Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diansela Angelina. Perkenalkan, nama saya Metia Sarina Latifah. Perkenalkan, nama saya Natia Oktaviana. Kami di sini akan menjelaskan proses manajemen basis data yang telah kami buat, yaitu tentang pabrik sepatu, di mana kami membuat satu pabrik pusat yang dibuat di Oracle dan 3 pabrik cabang yang dibuat di MySQL. Untuk lebih jelasnya, silahkan menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metia Sarina Latifah. Di sini saya akan membuat cabang dari pabrik sepatu yang berada di Parung Kuda. Lanjut saja. Pertama-tama kita buka terminal MySQL di Laragon. Lalu kita login sebagai root terlebih dahulu. Enter passwordnya itu kita kosongkan. Nah, lalu di sini kita akan membuat username. Kita membuat username dengan nama user underscore Parung Kuda. Lanjut. Nah, lanjut di sini kita membuat grant all privilege. Grant all privilege ini untuk memberikan semua akses untuk select, insert, update, dan delete. Dan terdapat with grant option. With grant option ini adalah option untuk user Parung Kuda, di mana ini untuk menentukan hak akses ke user Parung Kuda. Langsung kita enter. Dan di sini langsung saja kita logout dari MySQL menu root min p. Nah, di sini lalu kita login lagi sebagai username dengan nama user underscore Parung Kuda. Lalu di sini kita isi passwordnya. Nah, lanjut saja di sini kita membuat database dengan nama PS underscore PK. Lalu, use PS underscore PK ini untuk memilih dan menggunakan database PSPK yang baru saja dibuat. Lalu di sini kita akan membuat 3 tabel, yaitu yang pertama tabel produk, yang kedua adalah tabel karyawan, dan yang ketiga adalah tabel penjualan. Pertama, kita akan membuat tabel produk terlebih dahulu. Nah, pada tabel produk ini terdapat 6 kolom, yaitu berupa produk.id, nama, kategori, harga, stok, dan pemasok. Setelah kita membuat tabel produk, yang pertama ada kolom produk ID, kolom ini adalah kunci utama, dan primary key ini dengan tipe data integer yang akan bertambah secara otomatis, dan auto increment ini merupakan setiap kali ada data baru yang akan ditambahkan. Selanjutnya di sini ada kolom nama. Kolom ini menyimpan nama produk dengan tipe data varchar dengan panjangnya maksimal 50 karakter. Lalu di sini ada kolom kategori dengan tipe datanya yaitu varchar, yaitu selanjutnya di sini ada kolom harga. Kolom ini untuk menyimpan harga produk dengan tipe datanya yaitu desimal yang memiliki maksimal 10 digit, di mana 2 digit adalah desimal. Selanjutnya ada kolom stok. Kolom ini menyimpan jumlah stok produk dengan tipe data integer. Lalu di sini ada kolom pemasok. Kolom ini menyimpan nama pemasok produk dengan tipe data varchar. Nah, lalu kita masukkan perintah insert into product values. Ini digunakan untuk memasukkan baris baru ke dalam tabel produk. Kita masukkan nilai-nilainya. Kita memasukkan nilai-nilainya. Setiap baris data ini terdiri dari 6 nilai yang sesuai dengan kolom-kolom yang ada pada tabel produk.
Nah, ini untuk produk ID pada PS Warung Peda ini, ID-nya dimulai dari 10001 dan sampai 1007 yang berisi 7 data. Selanjutnya pada baris yang kedua ini merupakan nilai untuk kolom nama, dan ini pada baris ketiga yaitu nilai untuk kolom kategori, dan pada baris keempat ini nilai untuk kolom harga, dan pada baris kelima ini merupakan nilai untuk kolom stok, dan PT ini adalah nilai untuk kolom pemasok. Lanjut saja, di sini kita akan membuat tabel yang kedua yaitu tabel karyawan. Nah, pada tabel karyawan ini terdiri dari 6 kolom, yaitu ada karyawan ID, dan ID ini bertipe datanya yaitu integer, dan yang kedua ada kolom nama awal, ini untuk menyimpan nama belakang karyawan dengan nama panjang maksimum itu 50 karakter. Selanjutnya ada kolom nama akhir, ini kolom untuk menyimpan nama belakang karyawan sama dengan panjang maksimum 50 karakter. Selanjutnya di sini ada kolom posisi untuk menyimpan posisi atau jabatan. Selanjutnya ada kolom gaji untuk menyimpan gaji karyawan dalam format desimal. Selanjutnya ada kolom tanggal rekrut. Di sini kolom ini untuk menyimpan tanggal rekrutmen karyawan. Sudah membuat tabel karyawan, di sini langsung saja insert into karyawan values. Nah, perintah ini digunakan untuk menambahkan data karyawan ke dalam tabel karyawan. Setiap baris datanya itu meliputi karyawan ID. Pada karyawan ini terdapat kode ID untuk setiap karyawan dan dimulai dari 14001 hingga 14007. Selanjutnya di sini ada nama awal, nama depan karyawan, dan ini merupakan nama akhir karyawan. Dan ini merupakan posisi di mana ini posisi karyawan, dan terdapat gaji karyawan dan tanggal rekrutmen karyawan dalam format seperti ini. Pada tabel yang ketiga, kita membuat tabel penjualan, yaitu dengan 6 kolom yang berisi kolom jual ID. Kolom jual ID ini bertipe data integer. Lanjut, di sini ada kolom produk ID. Kolom produk ID ini untuk menyimpan ID produk dan tipe datanya integer. Lalu ada kolom kuantitas. Di sini kuantitas ini adalah untuk menyimpan jumlah produk yang dijual bertipe data integer. Lalu ada kolom tanggal jual. Ini untuk menyimpan tanggal penjualan. Lalu di sini ada kolom pelanggan. Di sini kolom pelanggan untuk menyimpan nama pelanggan dengan tipe data varchar dengan nama panjang. Lalu ada kolom pelanggan dengan tipe data varchar, lalu ada kolom jumlah total dengan tipe data desimal. Kemudian kita isi ke-6 data itu dengan insert into penjualan values. Perintah ini digunakan untuk menambahkan data penjualan ke dalam tabel penjualan. Nah, setiap barisnya itu terdiri dari, nah ini merupakan kode dari jual ID. Untuk kodenya itu dimulai dari
18001 hingga 18007. Selanjutnya di sini produk ID untuk produk yang dijual, lalu ini merupakan kuantitas dan ini merupakan tanggal jual, dan ini merupakan pelanggan atau nama pelanggan, dan ini merupakan jumlah total penjualan. Lalu kita login sebagai root terlebih dahulu. Passwordnya kita kosongkan ya. Lalu kita membuat username atau pengguna baru dengan nama user Sukaraja yang hanya dapat mengakses database dari localhost. Dengan passwordnya itu PSSR. Kemudian kita grant all privileges. Ini untuk memberikan semua hak akses pada semua database dan tabel kepada pengguna user Sukaraja. Hak akses ini termasuk kemampuan untuk select, insert, update, dan delete. Dan mengizinkan pengguna tersebut untuk memberikan akses yang sama kepada pengguna lain. Kemudian kita keluar dari MySQL-nya. Login lagi menggunakan akun user underscore Sukaraja dengan passwordnya itu adalah, nah kita sudah masuk ke akun user Sukarajanya. Kemudian kita membuat database baru yaitu create database ps underscore sr. Kemudian setelah kita membuat database, kita masuk ke database ps underscore sr dengan perintah ps underscore sr ini itu adalah pabrik sepatu Sukaraja. Setelah kita masuk ke database-nya, kita membuat 3 tabel yaitu tabel produk, karyawan, dan tabel penjualan. Pada tabel produk ini, kita create dulu tabel produknya. Pada tabel produk ini terdapat 6 kolom. Yaitu kolom produk ID dengan tipe data integer dan ini merupakan kunci utama tabelnya. Kemudian kolom nama dengan tipe integer varchar ini dapat menyimpan hingga 50 karakter. Kemudian kolom kategori dengan tipe data varchar yang menyimpan hingga 50 karakter. Kemudian kolom harga dengan tipe datanya desimal ini menyimpan angka 10 digit total dan 2 digit desimalnya. Kolom stok dengan tipe datanya integer. Kemudian kolom pemasok dengan tipe data varchar ini dapat menyimpan hingga 50 karakter. Kemudian kita tutup tabelnya. Nah, setelah kita membuat tabel produk, kita akan mengisi ke-6 kolom itu dengan insert into product values. Enter. Kemudian di sini pada baris pertama terdapat data produk yaitu dengan ID-nya 20. Jadi untuk ID di produk ini dimulai dari 200001. Di sini ada namanya itu flats, kategorinya footwear dengan harganya itu Rp55.000 dan stoknya ada 60 dan pemasoknya itu dari PT Glostar Indonesia. Kemudian isi terus sampai terisi 7 data di tabel produk ini. Kemudian kita tutup dengan titik koma. Nah, setelah kita mengisi tabelnya itu dengan 7 data ini, kita buat lagi tabel karyawan. Pada tabel karyawan ini terdapat 6 kolom, yaitu kolom karyawan, tipe datanya integer, dan ini merupakan kunci utama dari tabel. Kemudian kolom nama awal dengan tipe data varchar ini menyimpan hingga 50 karakter. Kolom nama akhir dengan tipe data varchar ini menyimpan sampai 50 karakter. Kolom posisi dengan tipe datanya varchar ini menyimpan hingga 50 karakter.
Kemudian kolom gaji ini dengan tipe data desimal menyimpan 10 digit total dan 2 digit desimalnya. Jadi itu ada kolom tanggal rekrut ini dengan tipe data date. Kemudian kita tutup kolomnya, kita tutup tabelnya. Nah, setelah kita membuat tabel karyawan, kita akan memasukkan data-data ke setiap kolom di tabel karyawan ini. Kemudian kita isi ke 5 kolom ini itu dengan data-data yang nanti kita akan masukkan. Untuk menambah data di dalam kolom-kolom yang ada di tabel karyawan, pertama kita adalah insert into. Kemudian kita masukkan datanya. Kemudian di baris pertama ini ada data karyawan dengan ID-nya tuh dimulai dari 25001 dengan nama awalnya itu Dwi. Dengan nama awalnya itu Salma, nama akhirnya Dwi, dengan posisi marketing, dan gajinya itu Rp4.200.000, dengan dia direkrut tanggal 12 Maret 2024. Kemudian kita masukkan lagi semua data-datanya hingga terisi 7 data di kolom-kolom yang ada pada tabel karyawan. Nah, setelah terisi 7 data, kita akan tutup. Nah, di sini setelah kita menambahkan data-data ini ke kolom-kolom yang ada di tabel karyawan, kita sekarang buat tabel lain, yaitu dengan nama tabelnya itu adalah tabel penjualan. Di dalam tabel penjualan ini terdapat 6 kolom, yaitu kolom jual ID, tipe datanya integer sebagai kunci utama tabel. Kolom produk ID dengan tipe integer. Kolom produk ID dengan tipe datanya integer, ini menyimpan ID produk. Kolom kuantitas dengan tipe data integer. Kolom tanggal jual dengan tipe datanya date. Kolom pelanggan dengan tipe data varchar, itu menyimpan hingga 50 karakter. Kemudian yang terakhir adalah kolom jumlah total, ini tipe datanya desimal. Di sini menyimpan 10 digit total dan 2 digit desimal. Kemudian kita tutup kolomnya. Nah, setelah kita membuat tabel penjualan, nah selanjutnya kita akan isi ke 6 kolom ini, itu dengan data-data yang akan kita masukkan menggunakan insert into. Di sini kita insert into penjualan Pawesnya, kemudian kita masukkan data-datanya. Di sini terdapat data penjualan, yaitu dimulai dari ID dari penjualan itu adalah 29001. Kemudian di sini ada produk ID-nya 20001. Dengan kuantitasnya itu ada 12. Tanggal penjualannya itu adalah 15 Maret 2024. Tanggal penjualannya itu adalah 15 Februari 2024. Kemudian di sini ada pelanggan. Pelanggannya itu namanya adalah Sarah Pajira. Kemudian di sini ada jumlah totalnya, dia membeli sebesar Rp500.000. Kemudian kita masukkan lagi data-datanya sampai terisi 7 data di kolom-kolom yang ada di tabel penjualan. Kemudian ini data terakhir, nanti kita tutup datanya. Nah, setelah kita membuat data yang ada untuk mengisi kolom-kolom yang ada di tabel penjualan, kita exit. Nah, mungkin cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natia Oktaviana. Di sini saya akan membuat cabang dari pabrik sepatu yang berada di Lembur Situ. Pertama-tama, kita buka terminal MySQL di Laragon. Lalu, kita login sebagai root terlebih dahulu. Di sini kita kosongkan saja passwordnya, lalu kita enter. Lalu kita buat username dengan user underscore lembur situ. Kemudian kita enter. Lalu grant all privilege ini untuk memberikan semua hak akses. Hak akses ini termasuk kemampuan untuk select, insert, update, delete, dan we grant option user lembur situ untuk menentukan hak akses ke user lembur situ. Lalu kita logout dari MySQL min-root min-p. Lalu kita login lagi sebagai username dengan nama user lembur situ.
Kemudian kita masukkan paspornya. Kemudian kita membuat database PSLS. Lalu use PSLS use ini untuk memilih dan menggunakan database PSLS yang baru saja dibuat. Kemudian di sini kita membuat 3 tabel, yaitu pertama tabel produk, yang kedua tabel karyawan, dan ketiga tabel penjualan. Yang pertama kita membuat tabel produk. Pertama, kita membuat tabel produk terlebih dahulu. Pada tabel produk terdapat 6 kolom berupa produk ID, nama kategori harga, stok, dan pemasok. Pada kolom produk ID, kolom ini adalah kunci untuk dengan tipe data INT, kolom nama. Kolom ini menyimpan nama produk dengan tipe data varchar. Kolom kategori, kolom ini menyimpan kategori produk dengan tipe data varchar. Selanjutnya, kolom harga, kolom ini menyimpan harga produk dengan tipe data desimal. Kolom stok, kolom ini menyimpan jumlah stok produk dengan tipe data INT. Kolom pemasok, kolom ini menyimpan nama pemasok produk dengan tipe data varchar. Lalu, kita isi ke-6 kolom itu dengan insert into product values. Untuk produk di PSLS ID adalah dimulai dari 33.001 sampai terisi 7 data. Kemudian yang kedua kita buat tabel karyawan dengan 6 kolom, yaitu karyawan ID, nama awal, nama akhir, posisi, gaji, dan tanggal rekrut. Kemudian, kita isi ke-6 kolom itu dengan insert into karyawan values.
Untuk karyawan di PSLS ID-nya dimulai dari 35001 sampai terisi 7 data. Kemudian yang selanjutnya kita membuat yang ketiga, yaitu membuat tabel penjualan dengan 6 kolom, yaitu jual ID, produk ID, kuantitas, tanggal jual, pelanggan, dan jumlah total. Kemudian kita isi ke 6 data itu dengan insert into penjualan values. Kemudian kita isi ke 6 data itu dengan insert into penjualan values. Untuk penjualan di PSLS ID-nya dimulai dari 37001 sampai terisi 7 data. Di sini saya Metia Sarina Tipa akan melanjutkan untuk membuat skema PSCTM di Oracle, di mana PSCTM ini sebagai pusat pabrik sepatu yang berada di Citamiang. Lalu kita ketik perintah ini untuk mengkoneksikannya. Lalu klik enter. Nah, untuk passwordnya kita kosongkan saja. Nah, ini sudah berhasil terkonek. Nah, di sini langsung saja kita membuat user dengan nama PSCTM dan passwordnya itu sebagai berikut. Lalu kita enter. Nah, user telah dibuat. Lanjut. Nah, Grand Connect. Lanjut. Di sini Grand Connect. Grand Connect ini digunakan untuk memberikan izin atau akses kepada pengguna. Dan Create Database Link ini memungkinkan pengguna untuk membuat tautan basis datanya. Selanjutnya ada Create View. Create View ini fungsinya untuk memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan dalam basis data. Dan di sini ada Create Sequence. Ini fungsinya untuk memungkinkan pengguna untuk membuat urutan dalam basis data. Dan to PSCTM ini untuk memberikan izin pengguna yang bernama PSCTM. Hasilnya sudah sukses. Lanjut saja. Kemudian di sini kita login ke user PSCTM. Ya. Nah, kita sudah connect ke user PSCTM. Nah, di sini kita sudah membuat tabel produk, di mana pada tabel produk ini terdapat 6 kolom yang berupa produk ID, dan ada kolom nama, selanjutnya ada kolom kategori, kolom harga, kolom stok, dan kolom pemasok. Dan ini tabel sudah berhasil dibuat.
Nah, kemudian kita isi ke 6 kolom tersebut dengan insert into product values. Nah, ini semua sudah saya masukkan. Data di produk ID-nya itu dimulai dari 44001. Dan dilanjut dengan nama produk sneakers, kategorinya footwear, dan harganya 50.000, stoknya 100, dan pemasoknya itu PT Eko Indonesia. Kita isi sampai 7 data. Nah, ini merupakan tampilan bahwa tabel karyawan telah berhasil dibuat. Nah, kemudian lanjut untuk mengisi 6 kolom itu dengan insert into karyawan values. Kita masukkan dulu data-datanya. Nah, untuk data pada insert into karyawan values ini sudah berhasil dibuat. Tabel karyawan ID-nya itu dimulai dengan pada 45001 dengan nama awal, nama akhir, posisi, gaji, dan tanggal rekrut. Ini sudah terisi hingga 7 data. Selanjutnya di sini pada tabel yang ketiga kita akan membuat tabel penjualan. Kita masukkan data-datanya. Nah, ini merupakan hasil dari tabel penjualan yang sudah dibuat, yaitu pada tabel penjualan sendiri memiliki 6 kolom yang terdiri dari kolom jual ID, kolom produk ID, kolom kuantitas, kolom tanggal jual, kolom pelanggan, dan kolom total, dan kolom jumlah total. Selanjutnya di sini kita isi ke 6 kolom itu dengan insert into penjualan values. Selanjutnya kita isi data-datanya. Nah, ini merupakan hasil dari insert into penjualan values, yang dimana di sini, pada kolom jual ID ini dimulai dari kode 46001. Dan produk ID-nya, selanjutnya ada kuantitasnya, tanggal jual, pelanggan, dan jumlah total. Semuanya sudah terisi sampai 7 data. Selanjutnya di sini saya akan membuat koneksi ODBC dengan mengklik search dan mencari ODBC. Kemudian kita klik run administratornya. Pilih ke sistem DSN. Kemudian kita klik add. Pada create new data source, pilih MySQL ODBC ANSI. Kemudian kita klik finish. Lalu kita mengisi data source name-nya dengan ODBC. Kemudian deskripsinya. Lalu kita isi IP servernya dengan localhost. Dan portnya itu 3306. Dengan username user penunggu data. Dan kita mengisi passwordnya. Kemudian kita tes. Jika hasilnya sukses, maka kita tekan OK.
Kemudian kita tambahkan sistem data source-nya dengan nama ODBC PSPK. Dan kita isi data source name-nya lagi dengan ODBC PSPK dan description-nya. Lalu kita isi lagi IP servernya dengan localhost. Kemudian kita isi username dengan user Sukaraja. Dan kita isi passwordnya. Kemudian kita isi juga database dengan PSSR. Kemudian kita klik tes lagi. Udah connect, kita langsung saja klik OK. Kemudian kita klik kembali. Selanjutnya kita membuat koneksi ke cabang lulus itu dengan mengklik add lagi. Dan kita membuat data source name-nya lagi. Lalu kita isi deskripsinya lagi. Lalu kita isi IP servernya dengan localhost lagi. Kemudian username-nya yaitu user underscore nomor 1. Dan kita isi passwordnya dan database. Kemudian kita klik tes lagi dan oke. Kemudian kita lihat di sini sudah ditambahkan sistem data source-nya dengan nama ODBC PSLS. Setelah semua koneksi telah ditambahkan, tekan OK dan selesai. Assalamualaikum, saya Dian Sela. Di sini sekarang saya akan melakukan konfigurasi Oracle Server. Kita pertama cari dulu notepad-nya. Kita jalankan notepad. Kemudian kita run. Kemudian di sini saya akan membuat 3 file, yaitu file init, ada init odbc pspk.ora, ada init odbc pspr.ora, dan init odbc psls.ora. File init ini berfungsi untuk konfigurasi parameter koneksi untuk setiap data source di ODBC. Pertama kita ketikkan dulu parameternya, kita akan membuat file init odbc pspk.ora. Kita ketikkan parameternya, di sini saya akan membuat file init odbc pspk.ora-nya. Di sini kita ketikkan parameternya, parameter HS ini. Di sini ada HS FDS Connect Info. Ini untuk menentukan nama di data source ODBC yang akan digunakan, yaitu ODBC underscore PSPK. Kemudian di sini ada HS FDS Connect Level. Ini di set ke off. Ini di set ke off untuk menonaktifkan level connection informasi dari Oracle kepada data source. Kemudian file ini kita simpan. Data ini disimpan di local C, Oracle XE, app, Oracle, produk, server, di HS. Admin. Nah, di sini kita namakan init pspk.ora. Init odbc pspk.ora. Kemudian kita save. Nah, setelah file di-save dengan nama init odbc pspk.ora, dan kita buat lagi karena kita memerlukan 3, karena kita sudah meng-create 3 cabang. Dan di sini kita tinggal ganti saja menjadi PSSR. PSSR ini untuk pabrik sepatu Sukaraja. Ini masih sama, HS ini untuk menentukan nama data source ODBC yang akan digunakan, yaitu ODBC PSSR. Dan kemudian kita set ke off untuk menaktifkan level connection informasi dari Oracle kepada data source. Kita save filenya di tempat yang sama.
karena kita di sini di Oracle app, Oracle produk server HS admin. Kita namakan init odbc pssr.ora. Kita save. Nah, setelah file kedua di save, kita buat lagi file ketiganya, yaitu untuk cabang di lembur situ. Kita ganti dengan PSLS. HS ini digunakan untuk menentukan nama data source ODBC yang akan digunakan, yaitu ODBC _ PSLS. Kemudian ini kita set ke off untuk menonaktifkan level connection informasi dari Oracle kepada data source. Kemudian kita save filenya di tempat yang sama, yaitu di local C Oracle XE app Oracle produk 11.20 server HS admin. Kita namakan init odbc psls.ora. Kemudian kita save. Nah, di sini kita sudah menambahkan 3 file untuk initnya, parameter koneksi untuk setiap data source ODBC. Kemudian kita buka file listener Ora. Kemudian kita buka file listener Oranya. Kita masuk ke direktorinya di C, Oracle XE, app, Oracle, produk, server. Karena tadi di HS, untuk ini kita buka file foldernya di network, admin. Nah, di sini kita masukkan listener Oranya. Nah, di sini kita masukkan listener Oranya, kita buka. Di sini sudah ada seed. Jadi, listener Ora ini digunakan untuk mengkonfigurasi listener Oracle, di mana kita akan tambahkan konfigurasi seed. Kita akan tambahkan konfigurasi seed untuk mendefinisikan nama seed untuk setiap data source ODBC yang akan dihubungkan. Ini saya sudah tambahkan 3 seed sesuai dengan ODBC yang ditambahkan. Di sini terdapat 3 ODBC, yaitu ODBC PSPK, ODBC PSSR, dan ODBC PSLS. Di mana Oracle Home ini digunakan untuk menunjukkan ke lokasi instalasi dari Oracle-nya. Kemudian di sini programnya diset ke DG4 ODBC untuk menggunakan Oracle Database Gateway untuk ODBC-nya. Untuk seed di ODBC PSSR juga sama, diset ke DG4 ODBC, begitupun dengan PSLS. Kemudian setelah kita edit dan kita tambahkan di listener Oranya, kita save. Setelah kita save, kita akan masuk lagi ke directory Oracle app, Oracle produk di server network admin. Kita akan masuk lagi ke sini, lalu kita buka TNS Namex Ora. TNX Namex Ora. Nah, di sini kita tambahkan lagi. Di sini kita menambahkan konfigurasi untuk TNS Namex Ora-nya. Di sini kita tambahkan. Nah, di sini saya menambahkan 3 konfigurasi. Di mana konfigurasi ini memungkinkan listener Oracle untuk mendengarkan koneksi untuk setiap seed-nya. Di sini terdapat nama dari ODBC PSPK-nya. Yang ditambahkan ada 3, yaitu ODBC PSPK, ODBC PSSR, dan ODBC PSLS. Di description itu terdapat address. Address ini untuk menentukan protokol TCP-nya dan host ke localhost dengan portnya itu 1521 untuk listenernya. Kemudian ada connect data untuk mencantumkan seed yang digunakan untuk koneksi. Kemudian di sini ada HS OK untuk menandakan bahwa konfigurasi ini valid untuk Oracle Gateway-nya. Begitupun untuk ODBC PSSR dan ODBC PSLS sama. Di sini untuk seed-nya itu ODBC PSLS disesuaikan dengan ODBC-nya. Kemudian kita sudah selesai menambahkan konfigurasi TNS Namex Ora-nya, kita save. Kemudian setelah kita menambahkan listener Ora, TNS Namex Ora, dan juga ini, kita masuk dan kita cari
Kemudian kita jalankan aplikasi services. Kemudian kita cari Oracle XE TNS Listener. Nah, kemudian kita klik kanan, kita restart. Kita tunggu. Nah, kita sudah restart Oracle XE TNS Listener-nya. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita membuat database link. Kita masuk ke skema PSCTM dan buat link untuk koneksi ke user Parung Kuda, user Sukaraja, dan user Lembur Situ. Kemudian kita konekkan ke PSCTM. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah terkonek, kita membuat sebuah database link bernama LKPSPK. Nama ini digunakan untuk merujuk pada link tersebut ketika Anda ingin mengakses data di database lain. Menyediakan kredensial untuk menghubungkan ke database lain dengan connect to user Parung Kuda identified by PSPK. Lalu kita enter. Menunjukkan cara untuk terhubung ke database target ODBC, PSPK adalah nama alias untuk koneksi ODBC yang telah didefinisikan sebelumnya di konfigurasi ODBC dengan using ODBC PSPK. Dan ini database link telah sukses. Kemudian kita membuat database link lagi yang bernama LKPSSR. Menyediakan kredensial untuk menghubungkan ke database lain dengan connect to user Sukaraja identified by PSSR. Using ODBC PSSR menunjukkan cara untuk terhubung ke database target ODBC PSSR adalah nama alias untuk koneksi ODBC yang telah didefinisikan sebelumnya di konfigurasi ODBC. Sudah terlihat di sini database-nya sudah connect. Selanjutnya yang ketiga, kita membuat sebuah database link yang bernama LKPSLR. Nama ini digunakan untuk merujuk pada link tersebut ketika Anda ingin mengakses database lain. Connect to user Lembur Situ identified by PSLS menyediakan kredensial untuk menghubungkan ke database lain. Kemudian, using ODBC PSLS menunjukkan cara untuk terhubung ke database target. ODBC PSLS adalah nama alias untuk koneksi ODBC yang telah didefinisikan sebelumnya di konfigurasi ODBC. Di sini sudah terlihat database link sudah connect. Baik, di sini kita akan menampilkan data setiap tabel dari user underscore Parung Kuda. Kemudian kita masuk ke user Parung Kudanya. Kemudian untuk memunculkan datanya, di sini sudah terlihat kita sudah masuk ke database-nya. Kemudian untuk menampilkan datanya, kita kemudian di sini sudah terlihat dari data tabel produknya.
karyawan. Kemudian kita select lagi untuk menampilkan tabel karyawan. Di sini sudah terlihat dari tabel karyawannya. Kemudian kita select lagi untuk isi tabel penjualan. Di sini juga sudah terlihat lagi tabel dari penjualan. Di sini sudah terlihat kita sudah masuk ke user Sukaraja. Di sini kita sudah masuk ke database-nya. Selanjutnya, ini merupakan isi dari tabel produk. Kemudian kita tampilkan lagi tabel karyawan. Isi ingatnya, sebelum tabel isi tabel. Di sini sudah terlihat isi dari tabel penjualan. Kemudian kita logout. Di sini sudah terlihat kita sudah masuk ke user nomor situ. Langsung saja masuk ke database-nya. Di sini terlihat kita sudah masuk ke database-nya. Kemudian kita tampilkan tabel isi produknya. Di sini sudah terlihat isi dari tabel produknya. Kita tampilkan lagi isi dari tabel karyawan. Di sini juga sudah terlihat isi dari tabel. Kemudian kita tampilkan lagi tabel dari isi penjualan. Di sini juga sudah terlihat isi dari tabel penjualan. Kemudian kita exit. Di sini kita buka SQL pada Oracle dan langsung saja kita koneksikan user pusat yaitu PSCTM dengan passwordnya yaitu PSCTM. Langsung silih enter. Nah, selanjutnya akan mengambil data dari berbagai tabel di 3 basis data yang berbeda menggunakan tautan database atau DB-Link. Pertama itu kita mengambil data pada tabel produk yang ada pada database link LK_PSPK yang merupakan tautan database link untuk mengakses tabel produk. Langsung saja kita ketik perintahnya, select from product at lk_PSPK. Jangan lupa titik koma, langsung saja kita enter. Tampilan tabel produk dari link lk_PSPK yang ada di run SQL command line. Dan isi tabelnya itu terdapat produk ID, nama, kategori, harga, stok, dan pemasok. Selanjutnya kita mengambil data pada tabel karyawan yang ada di database link lk_PSPK. Saja kita select from karyawan lk_PSPK. _LK_PSPK titik koma, kita enter. Nah, ini tampilan pada tabel karyawan dari link LK_PSPK yang ada di run SQL. Dan isi tabelnya itu berisi karyawan ID, nama awal, nama akhir, posisi, gaji, dan tanggal rekrut. Selanjutnya kita akan mengambil data pada tabel penjualan yang ada pada database link LK_PSPK dan merupakan tautan database link untuk mengakses tabel penjualan. Jadi di sini kita ketik Nah, ini tampilan tabel penjualan dari link LK_PSPK. Dan isi tabelnya itu
berupa kolom jual ID, produk ID, kuantitas, tanggal jual, pelanggan, jumlah total. Selanjutnya, mengambil data pada tabel produk yang ada pada database link LK_PSSR yang merupakan tautan database link untuk mengakses tabel produk. Selanjutnya kita enter. Nah, ini tampilan produk dari link LK_PSSR. Selanjutnya kita memunculkan lagi tabel karyawan yang ada pada database LK_PSSR. Nah, ini isi dari tabel karyawan pada LK_PSSR. Selanjutnya kita ke penjualan yang ada pada database LK_PSSR. Ini terdapat isi tabelnya. Selanjutnya kita akan mengambil data pada tabel produk yang ada pada database link LK_PSLS. Langsung saja select from product at LK_PSLS. Kita enter. Nah, ini merupakan tampilan tabel produk dari link LK_PSLS. Nah, selanjutnya kita ke select bintang from karyawan at LK_PSLS. Nah, ini merupakan tampilan tabel karyawan dari link LK_PSLS. Selanjutnya kita ke akan mengambil data pada tabel penjualan yang ada pada database link LK_PSLS. Nah, ini semua query di atas digunakan untuk mengambil data dari 3 basis data yang berbeda, yaitu dari LK_PSPK, LK_PSSR, dan LK_PSLS. LK_PSPK itu merupakan pabrik sepatu Karung Kuda, LK_PSSR itu pabrik sepatu Sukaraja, dan LK_PSLS itu merupakan pabrik sepatu. Tabel yang diambil datanya adalah produk, karyawan, dan penjualan. Tujuan dari query-query-nya ini adalah untuk melihat isi dari tabel-tabel tersebut di setiap basis data yang berbeda. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat fungsi view di basis datanya. Untuk membuat view ini, kita harus terkoneksi dulu dengan username PSCTM dengan passwordnya PSCTM. Nah, setelah kita terkoneksi, kita akan membuat view-nya. View di sini digunakan untuk menyederhanakan query yang kompleks, menyembunyikan kompleksitas dari pengguna, atau memberikan lapisan keamanan tambahan dengan membatasi akses ke data tertentu. Di sini, kita akan create or refresh view. View ini menggabungkan data tabel yang ada di produk, tabel karyawan, dan tabel penjualan dari basis data lokal dan 3 basis data yang diakses melalui tautan database, yaitu ada 3. Yang pertama ada LK_PSPK, yang kedua ada LK_PSSR, dan yang ketiga ada LK_PSLS. Ini kita akan menggabungkan di tabel produk dulu. Kita create or refresh view. Kemudian di sini kita enter. Kemudian kita select
Nah, di sini kita mengambil semua kolom dari tabel produk di basis data lokal. Kemudian kita union all. Ini digunakan untuk menggabungkan hasil dari beberapa query. Nah, kemudian di sini ada select from produk LKPSPK. Ini untuk mengambil semua kolom dari tabel produk di basis data yang diakses melalui tautan link LK_PSPK. Dan kita union all lagi. Dan kita masukkan lagi karena kita menggunakan 3 tautan. Nah, di sini kita akan mengambil semua kolom dari tabel produk di basis data yang diakses melalui tautan LKPSSR. Kemudian kita union all lagi. Kemudian kita masukkan link yang ketiganya. Nah, di sini kita akan mengambil semua kolom dari tabel produk di basis data yang diakses melalui tautan LKPSLS. Kemudian untuk mengakhirinya kita akhiri dengan titik koma. Nah, di sini view created berarti view-nya sudah dibuat. Kemudian kita akan menggabungkan yang di tabel karyawan dengan 3 database link yaitu LK_PSPK, PSSR dan PSLS. Nah, kemudian di sini kita create or replace view. Di sini kita akan menggabungkan view-nya itu di PSK. Kemudian kita enter. Di sini kita akan mengambil semua kolom dari tabel produk di basis data lokal. Yaitu dengan select from karyawan. Kemudian kita enter. Kemudian kita union all. Nah, di sini kita mengambil kolom yang ada di 3 link database. Yang pertama yaitu di LK_PSPK. Di sini kita mengambil dari tabel karyawan. Dari link LKPSPK. Kemudian kita union all lagi, kita masukkan lagi yang LK_PSSR. _PSSR. Kemudian kita union all lagi. Kemudian kita sekarang akan mengambil semua kolom dari tabel karyawan di basis data yang diakses melalui tautan LK_PSLS. Kemudian untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan titik koma. Nah, di sini view created berarti kita sudah membuat view-nya, kita sudah menggabungkan, kemudian kita akan menggabungkan lagi yang tabel penjualan. Nah, di sini kita create or replace view lagi. Kemudian kita enter. Sekarang kita akan mengambil semua kolom dari tabel produk di basis data lokalnya. Kita select from penjualan. Kemudian kita union all lagi. Ini untuk menggabungkan hasil dari beberapa query. Selanjutnya di sini kita masukkan lagi LK, PSPK, PSSR dan PSLS-nya. Nah, di sini kita akan mengambil semua kolom dari tabel penjualan. Kita akan mengambil semua kolom dari tabel penjualan di basis data yang diakses melalui tautan LK_PSPK. Kemudian kita union all lagi. Kita masukkan lagi. Di sini kita akan mengambil semua kolom dari tabel penjualan di basis data yang diakses melalui tautan LK_PSSR. Kemudian kita union all lagi. Dan di sini kita akan mengambil semua kolom dari tabel penjualan di basis data yang diakses melalui tautan LK_PSLS. Nah, di sini kita akhiri
dengan titik koma. Maka di sini kita sudah membuat view atau menggabungkan yang ada di tabel produk, tabel karyawan, dan tabel penjualan dengan link-link di LK_PSPK, LK_PSSR, dan LK_PSLS. Pertama, kita akan menampilkan data view di v_ps. Untuk menampilkannya, kita gunakan perintah select. Nah, di sini kita select from v_ps, kemudian titik koma. Nah, di sini sudah muncul bahwa di sini terdapat 20 data yang ditampilkan. Ini yang ada di PS, yang ada di v_ps, yaitu produk. Kemudian sekarang kita akan menampilkan data view di Kemudian di sini kita akan menampilkan data dari view v_psk. Kemudian sekarang kita akan menampilkan data dari view v_psk yang telah dibuat tadi. Kita gunakan perintah select. Nah, di sini kita perintah ini untuk menampilkan semua baris dan kolom yang ada di view v_psk yang merupakan hasil gabungan dari tabel karyawan di berbagai database link. Kita tampilkan. Nah, di sini terdapat 20 data yang telah ditampilkan. Ini yang ada di tabel karyawan yang berasal dari berbagai database link. Kemudian kita sekarang akan tampilkan data dari view v_psp yang telah dibuat tadi. Kita gunakan perintah select. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk menampilkan semua baris dan kolom yang ada di view v_psp yang merupakan hasil gabungan dari tabel penjualan di berbagai database link, yaitu seperti link LK_PSPK, LK_PSSR, dan LK_PSLS. Nah, di sini kita tampilkan. Nah, di sini terdapat 21 data yang ditampilkan. Ini dari tabel penjualan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Di sini kami sudah menyelesaikan semua prosesnya dari mulai kita menambahkan data-data ke dalam MySQL di Oracle, ada BC, juga ada Ora. Nah, kita di sini sudah menampilkan untuk melakukan join, lalu kita sudah menampilkan data-data yang ada yang terkoneksi dari Oracle. Oracle ini digunakan sebagai pusatnya. Untuk pusatnya itu kita menggunakan username-nya itu adalah PSCTM, yaitu Pabrik Sepatu Citamiang. Dan untuk cabangnya kita menggunakan 3 cabang. 3 cabang ini kita simpan di MySQL atau kita buat di MySQL. MySQL yang kita gunakan itu menggunakan Laragon. Untuk 3 cabang itu ada PSPK. PSPK ini merupakan pabrik sepatu Karung Kuda. Lalu ada yang kedua, cabang yang kedua itu adalah PSSR, yaitu pabrik sepatu Sukaraja. Dan yang ketiga ada dari cabang PSLS, yaitu pabrik sepatu Lembur Situ. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.